Selamat malam kepada seluruh viewers yang bergabung. Selamat datang di Pranks Project Management Knowledge Sharing, brought to you by the Project Management Institute Indonesia Chapter. Dengan saya Iksan Lukita, Program Board Member PMI Indonesia Chapter. Atas nama PMI Indonesia dan Chapter Volunteers, kami mengucapkan sambutan hangat kepada speakers dan juga para project professionals. Jika ini kali pertama untuk Anda bergabung di Pranks, ini adalah acara rutin kami yang diadakan 2 kali dalam sebulan, di mana kami mengundang practitioners, kemudian subject matter experts untuk berbagi pengetahuan, ide, dan pengalaman mereka dalam men-tackle challenge di dalam project. Jika Anda ingin berbicara sebagai expert atau practitioner, kami sangat membuka kesempatan. Boleh langsung untuk menghubungi kami di sosial media kami atau bisa menuju ke website kami. Baik, tanpa panjang lebar, kita akan langsung saja membahas tentang topik kali ini, yaitu Legacy Leap, Unleash Agility in Banking Hybrid Practices. Sebagaimana kita tahu bahwa banking industri ini merupakan salah satu industri yang cukup unik, ditambah dengan kompleksitas saat ini di mana digital transformasi menuntut kita untuk bisa mendeliver project secepat mungkin, tapi juga kita punya concern untuk tetap menjaga bagaimana produk banking kita memiliki security dan compliance yang sesuai. Maka kali ini kita akan membahas bagaimana untuk bisa mengcombine antara waterfall dan juga agile sehingga delivery-nya bisa seefisien mungkin, namun tetap meminimalisir risk dan juga memitigasi apa saja risiko-risiko yang bisa datang. Baik, untuk saat ini kita sangat beruntung sekali di mana kita mendapati pembicara kita adalah expert di bidang banking industry. Sedikit introduction tentang pembicara kita, Bu Niken Yuliani Permatawati. Saat ini beliau adalah tim leader di program dan project management di salah satu bank tertua di Indonesia, dan beliau saat ini memiliki tanggung jawab untuk menavigasi inisiatif strategik IT di dalam bank tersebut dan juga memanage prioritas dan progres dari proyek tersebut. Tidak kalah menarik, background pendidikan beliau juga di Information Technology yang mengenyang master degree di Universitas Indonesia, dilengkapi dengan professional credential, yaitu Professional Scrum Master dan Project Management Professionals. Lebih menarik lagi, beliau sudah lama sekali berkecimpung di bidang banking. Kontribusi beliau dalam project management 18 tahun, jadi cukup lama ya. 7 tahun sebagai bisnis dan sistem integration consultant di salah satu consulting multinational yang cukup besar, kemudian juga 8 tahun di banking industry, di mana beliau sudah sukses mendeliver 4 core banking upgrade untuk implementasinya di berbagai bank dengan berbagai role juga. Oke, sebelum kita memulai dengan tema yang sangat menarik, saya ingin menyapa dulu untuk pembicara kita kali ini. Halo, selamat malam Bu Niken, apa kabar? Ya, selamat malam Mas Luki. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Baik, selamat malam. Kita sangat senang mendapati Bu Niken di acara kami, di mana kita menantikan insight-insight apa aja yang bisa kita ambil, dan tentunya nanti kita berharap para project profesional di sini bisa bertanya dan aktif untuk menggali insight-insight-nya. Baik. Langsung saja, jadi sebelum kita mulai, saya hanya ingin membacakan beberapa ground rules kita untuk menjaga kualitas sesi, di mana yang pertama, saya berharap seluruh partisipan mikrofon dalam keadaan mute untuk menjaga kualitas, kemudian juga video dimatikan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung saja dimasukkan di chat box dengan letter Q. Kemudian sesi ini akan direkam dan seluruh materi nanti akan
didistribusikan setelah acara ini berakhir. Dan electronic certificate juga akan didistribusikan setelah sesi ini berakhir. Dan khusus untuk member kita di PMA Indonesia Chapter, auto submission nanti akan langsung di-upload. Kemudian untuk video ini akan di-record dan bisa dicari di video di YouTube channel kami. Terima kasih. Tanpa panjang lebar, langsung saja happy learning and give us feedback. Dengan itu saya berharap Anda menikmati sesi ini dan saya serahkan kepada Bu Niken. Oke, terima kasih Mas Lucky. Saya coba share screen ya. Oke. Nah, selamat malam semuanya. Nama saya Niken. Tadi mungkin Mas Lucky udah memberikan perkenalan singkat ya. Sekarang saya ini tim leader di fungsi yang namanya Program Planning and Project Management. Nah, kemudian jadi saya memanage ada satu proyek strategis dan untuk proyek-proyek lainnya itu saya ikut memonitor prioritisasinya dan juga proyek progresnya. Nah, tadi saya sudah disebutkan pengalaman 18 tahun bekerja itu saya mulai dari programmer, tester, pernah jadi bisnis analis, konsultan, co-PM, PMO, dan salah satu yang paling lama yang terakhir itu Scrum Master. Nah, terus beberapa notable project ya yang saya tangani itu core banking upgrade terdapat juga di dalamnya itu migrasi data, terus kemudian ada merger antar bank, persiapan training, SOP, dan yang lain-lain. Nah, dari beberapa proyek yang kompleks tersebut gitu ya, mungkin perubahan pendekatan itu kayaknya mulai di 2019-2020 tuh, mulai agile, mulai dikenal gitu ya. Nah, tantangannya, bisakah si agile itu sebenarnya bisakah agile itu mempercepat delivery system yang kompleks dan high risk? Nah, makanya malam ini sharing sessionnya judulnya seperti ini nih, Legacy Leap, Unleash Agility in Banking with Hybrid Practices. Nah, mungkin harap maklum ya kalau nanti diskusi dan slide-nya agak campur-campur pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, oke, ini mungkin background ya, legacy system and their pain points. Nah, jadi legacy system yang di sini maksudnya adalah perangkat lunak yang dibangun sudah bertahun-tahun yang lalu, bisa belasan, mungkin sampai 20-an tahun lalu dan masih digunakan sampai sekarang gitu. Walaupun teknologinya udah tua gitu ya. Biasanya sistem-sistem ini yang menjalankan fungsi bisnis yang penting gitu. Core transaction processing dan ini dia udah teruji stabil bisa memproses data skala besar sampai mungkin jutaan sampai ratusan juta data dan penggunaannya sudah lama gitu. Dan biasanya legacy system ini karena sudah lama dan mengakar gitu ya. Jadi dia itu juga udah intertwine dengan sistem-sistem yang lain gitu, misalnya pelaporan, channels, third parties gitu ya. Ada eh, halangannya atau ada hambatannya sendiri gitu untuk mengembangkan si legacy system ini gitu. Mungkin kalau untuk aplikasi-aplikasi yang memang em, secara yang ya secara pengembangannya itu baru di beberapa tahun terakhir gitu ya. Mungkin misalnya seperti mobile application itu eh, pakem agile itu udah memang sehari-hari gitu. Nah, ini kita baru mencoba apakah kita tuh bisa mengembangkan sesuatu yang udah jadul, udah ditinggalkan, mulai ditinggalkan ya, bahasa pemrogramannya itu udah sedikit orang yang tahu gitu, ada yang udah mau pensiun juga gitu. Ini bisa nggak sih kita ejalkan gitu? Nah, ini ada beberapa pain points yang saya capture ya. Pertama itu kurang fleksibel kan mungkin nggak bisa dengan mudah gitu ya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang baru gitu. Kemudian high maintenance cost, pemeliharaan mainframe dan yang lain-lain itu biayanya biasanya cukup tinggi gitu. Nah, kemudian siklus pengembangan yang lambat ya karena teknologinya lama. Kemudian kalau di banking itu ada juga kompleksitas dan prinsip kehati-hatian dalam pengembangan gitu ya. Jadi development, testing itu perlu dilakukan berulang kali, termasuk ada code merging, code versioning, rollback testing. Nah, semua itu harus dipastikan lulus dan sesuai dengan standar gitu.
Mungkin kalau sekarang itu pengembangan ada masuk ya pipeline CI/CD gitu. Tapi karena si legacy ini bahasanya jadul gitu, jadi dia tidak bisa diintegrasikan dengan eh, pipeline yang udah ada sekarang gitu ya. Nah, dan yang terakhir yaitu lack of skilled resources, karena bahasa-bahasanya itu mungkin sekarang udah tidak diajarkan lagi di perguruan tinggi secara umum gitu ya. Jadi mencari orang ini tuh susah gitu, dan sebenarnya salah satu lack of resources ini salah satu resiko terbesar juga gitu. Jangan sampai kita masih punya eh, sistemnya yang dan masih kita pakai untuk pemrosesan berjuta-juta data, tapi orang yang maintain itu udah nggak ada gitu. Nah, kemudian gimana caranya kita menjalankan project terhadap legacy system ini gitu. Kita menggunakan hybrid approach. Eh, Pertama itu eh, tetap ada planning secara waterfall di depan. Nah, itu dan kemudian pengembangannya itu dilakukan secara agile, iterative development. Nah, ini juga eh, setiap project itu pendekatannya bisa di-customize ya. Jadi eh, nggak satu agile atau satu hybrid itu bisa digunakan sama untuk semua aplikasi gitu. Nah, kenapa sebenarnya pendekatan hybrid agile yang dipilih gitu? Pertama, kita tetap perlu melakukan perencanaan gitu. Perencanaannya itu perlu diselaraskan juga dengan strategi perusahaan. Jadi kan kalau dia seperti di perusahaan saya di banking gitu ya, kita punya ada strategi 5 tahun, ada juga strategi yang jangka pendek dan jangka menengah gitu. Nah, dari situ eh, kita setiap awal tahun itu kita akan buat kick off gitu ya, buat kick off untuk mengisi rencana pengembangan selama setahun. Nah, di kick off itu atau ya di sebelum kick off juga kita sudah ada namanya demand management gitu kan, proyek-proyek apa aja yang kira-kira akan dimasukkan di tahun depan, bagaimana prioritisasinya, dan yang mana yang akan terimpact atau terhadap si legacy system ini gitu. Jadi secara high level kita udah punya rencana pengembangan selama setahun. Nah, kemudian untuk pengembangannya sendiri, agile-nya sendiri ini sebenarnya nggak eh, penuh ya, nggak penuh end to end dari development sampai deployment gitu. Tapi kalau di tempat kami ini pengembangannya dari unit pengembangan sampai unit test sampai dengan ya dokumentasinya unit test juga ya. Jadi developer akan menentukan satu fitur atau epic yang dapat dikerjakan dalam beberapa sprint, dan nanti siklus pengerjaannya akan dibagi-bagi gitu. Pola pengerjaannya nanti mungkin akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, yang ketiga, karena sistem yang dikembangkan itu juga critical system dan kompleks yang availability-nya harus 99,9999 gitu ya. Jadi eh, tidak boleh ada downtime gitu ya, sedikit yang notable downtime gitu ya. Ada threshold-nya sih. Itu pengujiannya juga mesti dilakukan secara menyeluruh. Nah, sifat deployment yang nggak bisa partial gitu ya. Jadi sekali pengembangan itu dan deployment akan mempengaruhi sistem secara bank wide, itu tahapan pengujiannya biasanya lebih rigid gitu. Jadi siklus pengujian dibuat tersendiri, dibuatnya terpisah dari sprint development. Jadi biasanya kita menggabungkan gitu ya beberapa sprint atau beberapa development yang sudah jadi di package, kemudian baru kita mulai testing. Nah, testing ini juga tetap kita jalankan secara ya secara waterfall sih, karena siklusnya cukup panjang gitu. Nah, ini dilakukan sebagai salah satu mitigasi risiko untuk menghindari kegagalan sistem skala besar di legacy environment. Oke, nah ini gambaran pertama di tahun pertama kita melakukan implementasi hybrid agile gitu. Jadi ya di aktivitasnya ada project preparation, ada initial product backlog grooming and prioritization itu di 1 bulan ya. Jadi ada kick off, terus ada grooming. Nah, dari situ baru masuk ke beberapa squad gitu. Dari beberapa squad ini baru masuk ke sprint-sprint pengembangannya. Dari sprint baru dimasukin ke testing, kemudian dari testing masuk ke deployment preparation, dan juga ada post
live monitoring. Biasanya post live monitoring itu setelah deploy kita monitor selama sebulan ya untuk memastikan kayak ya pembukuannya eh, nggak ada isu, terus misalnya ada pelaporan nggak ada isu. Nah, itu kita lakukan post live monitoring. Nah, ini tahun pertama itu penuh sama pertanyaan sama debat gitu ya. Jadi tim developer kami itu ada yang in-house, ada yang di Jakarta, tapi ada juga yang di luar Jakarta, bahkan di luar Indonesia gitu. Nah, awalnya itu kita semua kerjanya di satu ruangan gitu ya, WFO. Nah, ini mungkin di atas nih ada BC, AC nih, maksudnya before COVID and after COVID. Jadi, kondisinya saat itu timnya baru kenal, kemudian belum pernah sama sekali ngerjain agile, baru pernah. Jadi pas pertama kali tuh yang before COVID itu kita benar-benar yang belajar nih term-term agile tuh apa aja sih, stand up itu apa, isinya siapa, yang boleh ngomong siapa aja, kenapa mesti bikin Kanban board gitu kan. Dan kita benar-benar stand up ya, waktu itu ya benar-benar berdiri gitu, dan kayak Kanban boardnya ya kita bikinin tuh yang post it lah gitu, bener-bener supaya semua orang eh, tahu dan dia mindah-mindahin sendiri gitu. Kalau misalnya, oh ya sekarang ini udah in progress, oke saya pindahin gitu. Nah itu baru baru kita kerja sama berapa bulan gitu ya. Tahu-tahu COVID gitu kan. COVID yang eh, vendor itu ya mesti balik ke tempatnya masing-masing gitu. Jadinya kita cuma bisa koordinasi dari Teams gitu. Nah itu juga agak kesulitan ya karena eh, tim yang baru kenal, kendala bahasa, ada kendala ya perbedaan waktu walaupun sedikit gitu ya. Nah, itu cukup struggle sih. Jadi em, beberapa protes gitu ya eh, dari squad itu awal-awal tuh pertama gitu kan ada sprint kami itu 3 minggu ya per 3 minggu. Kenapa mesti ada demo setiap 3 minggu sekali? Karena pengembangannya kan belum jadi apa-apa gitu. Kedua, misalnya ketika pengembangan udah ke jalan nih 2 minggu, baru dari developernya bilang ini nggak bisa selesai di sprint ini nih gitu. Mesti ada A, mesti ada B, ada C, ada D. Oke, carry over gitu kan. Kemudian mirip lah retrospektif juga kan mesti eh, setiap 3 minggu ya. Itu banyak yang belum belum terbiasa gitu. Eh, Banyak yang menganggap ini tuh ritual apa lagi sih kayak kita kan ya biasanya udah kita develop selesai gitu kan. Kita kasih ke tim tester gitu, tapi ini kita mesti ada sprint demo lagi, mesti abis itu ada retros lagi, tapi kita tetap encourage supaya itu diadakan gitu ya sampai akhirnya ya orang-orang udah terbiasa ngomong gitu. Akhirnya banyak masukan dari masalah teknis sampai masalah lingkungan kerja misalnya ini eh, air galonnya gampang habis gitu atau misalnya ini di ruangan sebelah lagi renovasi kita nggak bisa kerja. Nah, semuanya itu kita encourage untuk orang untuk ngomong gitu ya. Nah, jadi akhirnya dari situ udah terbentuk komunikasinya, mau online mau offline itu udah mulai terbentuk lah polanya gitu. Tapi kalau secara speed ya masih agak menyedihkan sih. Jadi eh, selama setahun itu kita rilisnya tuh 3 kali gitu, cuma 3 kali deployment. Tapi memang skopnya cukup besar-besar ya karena waktu itu squadnya juga masih agak kesulitan cara membagi pengembangan yang eh, biasanya dilakukan eh, secara skala besar gitu, mesti dibagi dalam sprint dan mesti dideliver per sprint gitu. Nah, next. Nah, ini adalah settingnya ya, setting dan toolsnya. Ini mungkin di kiri atas itu squad-nya ya. Ada dev squad, ada test squad, dan ada juga surrounding systemnya yang sebagai guild. Nah, kalau di kami untuk development dan tester itu ada di secara fungsi ya, secara struktur organisasi itu ada di departemen yang berbeda ya gitu. Nah, kemudian untuk surrounding system juga dia sebagai guild karena dia nggak dedicated gitu ya di squad tersebut. Ini juga another challenge, kita mesti alignment terus dengan si surrounding itu untuk menentukan kita bisa pas requirement kita ke mereka kapan gitu ya. Jadi mereka bisa develop surrounding terus nanti
pengujiannya mau gimana, apakah mau sendiri-sendiri atau mau ada pengujian bersama. Nah, itu mesti eh, ya komunikasinya mesti ini ya, mesti terus-menerus gitu. Nah, ini ada Scrum Master, Scrum Masternya di belakang gitu ya. Jadi saat permulaan itu mungkin sampai tahun kedua, ketiga itu Scrum Master itu ya pivot person lah. Jadi dia yang setting, karena kita pakai Jira ya, setting Jira, terus cara bikinin workflow di Jiranya gitu. Terus kemudian untuk dokumentasi kami di Confluence gitu kan, bikinin workflow approval juga, bikinin framework, bikinin eh, playbook gitu ya. Terus setting ini stand up mesti dari jam berapa sampai jam berapa. Terus ya pokoknya untuk hal-hal yang membuat dasar dan juga supaya orang-orang tuh disiplin gitu ya. Nah, pada tahun yang ketiga, Scrum Master-nya dipindahin ke project lain gitu. Jadi eh, timnya udah bisa jalan sendiri gitu. Jadi udah bisa dilanjutkan oleh masing-masing squad ya, tinggal giliran aja gitu. Misalnya stand up hari ini siapa yang mau mimpin, terus dari misalnya dari sistem analisnya lah, apa misalnya dari technical writernya atau dari programmernya gitu. Nah, dan tahun ini udah masuk ke tahun keempat dan masih lancar ya. Dan setiap tahun itu kita menemukan bahwa speednya makin cepat gitu ya. Dari mungkin yang tahun pertama itu tadi cuma 3, nanti tahun kedua dan berikutnya uh, lebih cepat lagi gitu. Oke, collaboration tools mungkin mirip-mirip ya dengan yang ada di pasaran. Kita pakai collaboration tools yang disediakan oleh perusahaan sih. Untuk project trackingnya Jira, Confluence untuk dokumentasi dan approval, SharePoint untuk collab, kemudian ya MS Office yang biasa lah, Word, Excel, sama PowerPoint. Nah, untuk source code management gitu, kita ada aplikasi sendiri yang eh, jadi sistem legasinya itu gitu. Nggak bisa di Bitbucket atau yang sejenisnya karena eh, tidak mendukung aplikasinya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah salah satu kunci keberhasilannya, yaitu clear sprint goals and backlog management. Nah, ini mungkin puzzle ya, ada 4 puzzle ini. Jadi dari satu pengembangan yang tadinya besar gitu, seiring berjalannya waktu dari tim development squad itu udah bisa eh, milah-milah gitu ya. Jadi biasanya mereka akan bikin oke parameternya dulu selama satu sprint di testing oke apa enggak gitu. Kalau udah oke lanjut bikin fungsi yang non finansial gitu di testing eh, oke atau enggak kemudian lanjut bikin yang finansial sampai yang terakhir itu yang batch gitu. Mungkin untuk yang finansial dan batch itu agak panjang ya butuh beberapa sprint karena memang dia itu kompleks. Cuma kita memastikan bahwa kayak parameternya tuh udah bisa dites dulu gitu. Kita kasih ke PO, ke product owner gitu, atau ya ke user, ini udah oke atau belum, sesuai dengan requirement, sesuai kalau misalnya udah oke ya kita udah bisa move on ke next next sprint gitu. Nah, ini salah satu eh, hal yang proven dan tested pembagian ini yang membuat workflow yang efektif di project kami. Nah, ini question dan debate. Ini top 3 pertanyaan dan debatnya ya. Makin tinggi peringkatnya, warnanya makin hot, itu makin menyala. Nah, peringkat ketiga ini tentang sistem yang sudah di-deliver tapi belum dirilis gitu. Ini mungkin ada isu dengan rilis manajemennya gitu. Maksudnya kan kita kadang deployment tuh antri ya gitu. Nah di dalam antrian ini kadang ada development lain yang sudah masuk gitu. Jadi perlu dipikirkan untuk code versioningnya gitu dan kalau misalnya ada uh, rollback atau ya rollback itu udah mesti dites gitu di awal sebelum deployment. Kemudian bisa juga ini belum dirilis karena misalnya masih menunggu ada keputusan regulator atau misalnya kita mesti ada pelaporan atau persetujuan yang lain yang belum kita dapatkan. Nah, yang kedua ini mungkin eh, bukan cuma di Agile aja ya, perubahan requirement di tengah jalan banyak eh banyak. Wah,
ternyata gitu dan lain-lain dan sebagainya dan seterusnya. Nah, nanti detailnya kita akan bahas di slide berikut gitu ya. Nah, dan yang nomor satu yang bikin paling eh, heboh lah waktu itu adalah kenapa Agile masih banyak dokumen gitu ya. Developer protes, business analyst protes, dan semuanya tuh malah menyaksikan ini beneran Agile atau waterfall yang dipaksakan jadi Agile sih gitu. Nah, ini adalah mitigasi dan solusinya gitu. Jadi ketika timnya mendebat gitu, ya kita punya jawabannya gitu. Pertama, kenapa Agile masih banyak dokumennya? Nah, kita bilang bahwa ini sistem yang kompleks, sistem ini uh, mempunyai surrounding yang banyak gitu, dan hampir di setiap pengembangannya itu dia nggak cuma pengembangan sendiri gitu, tapi mesti ada surrounding sistemnya yang ikut dikembangkan atau mesti di testing gitu. Nah, dokumentasi yang komprehensif ini mempermudah dan mempercepat uh, development di bagian integrasi ya dengan surrounding system gitu. Jadi biasanya kita selain FSD yang functional design itu di dalamnya juga kita masukkan integration spec design gitu. Jadi misalnya input dari si legacy eh, outputnya di output yang diharapkan di surrounding seperti apa atau sebaliknya. Itu mesti kita buat per line, per field, terus kemudian diidentifikasikan juga ini mandatory, optional, ini jenis tipenya apa gitu. Jadi ini pekerjaan yang eh ya ini yang awalnya banyak diprotes sih. Tapi setelah ya dijalankan, ini justru memudahkan karena akhirnya dari tim surrounding pun nggak bolak-balik gitu ke kita eh, untuk menanyakan atau bilang bahwa oh ini kurang nih gitu kan. Ini kita butuh informasi ini, kita butuh informasi A, informasi B gitu. Nah, karena kita udah eh, jelaskan secara lengkap, mereka tinggal baca gitu. Dan ini juga memudahkan misalnya nanti eh, pergeseran dokumen ke testing gitu ya. Misalnya testing dia perlu eh, ya perlu baca dokumen dulu kan pasti kan untuk membuat test script gitu. Nah, kalau dokumennya lengkap, dia kan tinggal membuat test scriptnya aja, nggak perlu bolak-balik lagi. Misalnya nanyain ke developer, dan sementara si developernya masih mengerjakan sprint yang lain gitu ya. Nah, itu yang poin kedua ya, memperkecil resiko pengembangan yang tidak standar. Nah, ini menimbulkan tambahan-tambahan meeting konfirmasi dan kemungkinan salah paham gitu. Jangan sampai ada CR-CR atau change request yang terjadi karena salah paham gitu. Eh, Sistem A udah bikin dengan protokol A gitu. Ternyata pas disambungkan ke sistem B, ternyata sistem B expected-nya adalah dengan protokol B gitu. Nah, ini kan kalau misalnya di dokumentasinya sudah jelas gitu, itu artinya tidak terjadi gitu. Yang kedua, untuk memitigasi dan juga solusi untuk perubahan requirement tengah jalan gitu ya. Nah, pertama eh, kita menyetujui bahwa perubahan hanya bisa dimasukkan paling cepat di sprint berikutnya. Nggak boleh mengganggu sprint yang udah berjalan gitu. Dan yang kedua itu ada impact assessment dengan PO. PO di sini maksudnya product owner ya, yang punya produk dan juga fungsi-fungsi terkait gitu. Misalnya, taruhlah ada eh, update dari regulator gitu, atau misalnya dari prinsipal yang mesti di-apply dengan target date tanggal segini gitu. Yang mana itu adalah misalnya satu atau dua sprint ke depan dan itu eh, belum termasuk ke dalam backlog yang kita sudah rencanakan sebelumnya gitu. Nah, nanti di assess gitu. Berarti yang mana yang akan masuk, berarti ada juga yang mana yang akan diturunkan. Dan yang ketiga tuh untuk eh, mengatasi sistem yang sudah di-deliver di sini, maksudnya selesai ini ya, selesai pengujian ya, tapi belum dirilis, itu kita pertama mesti menerapkan code versioning yang rapi, kemudian comprehensive testing, deployment preparation, kadang kita sampai punya beberapa environment untuk testing ya, eh, untuk memastikan ketika kalau deploy-nya ini, kalau code ini di-deploy di misalnya environment staging ya, itu
akan mengganggu proses end of day nggak, akan mengganggu transaksi nggak gitu. Nah itu kita masukkan ke dalam deployment preparation. Nah kemudian ketika ada isu gitu, bagaimana cara kita merollback si program ini? Apakah kita perlu rollback atau kita hanya mematikan parameter? Nah itu juga perlu dibuat gitu ya pedomannya di setiap persiapan deployment. Dan yang terakhir itu ya perlu engage divisi-divisi yang terkait dari legal, mungkin compliance ya atau kepatuhan eh, dan divisi mungkin risk management gitu untuk memastikan bahwa dari semua area sudah tercover. Nah, ini di second year. Second year ada peningkatan ya. Jadi dari tadinya 3 udah ada kemajuan jadi 6 rilis. Timnya udah terbiasa dengan ritme pekerjaannya, mulai tahu flow-nya, dan di second year ini kita masih fully online ya. Sebenarnya sampai sekarang pun kita juga masih fully online sih, ya kecuali yang in-house tim yang udah balik ke FO gitu. Jadi setiap pagi jam 8 atau setengah 9 ada stand up, terus kemudian nanti seminggu sekali ada weekly gitu. Nah, kemudian nanti di setting lagi, misalnya setiap per 3 minggu ada sprint review, terus ada retros, dan yang lain-lain. Nah, kemudian ini stand up-nya udah makin efektif, orang-orang udah nggak ada yang malu-malu lagi buat ngomong. Kalau lead-nya berhalangan, tim membernya bisa langsung menggantikan. Cara untuk coret atau ubah status di Jira udah tahu, cara mengisi dokumen dengan lengkap sudah tahu gitu ya, udah mulai terbiasa. Nah, kalau semakin terbiasa, semakin banyak rilis kan juga berarti semakin banyak requirement yang bisa kita cover gitu ya. Jadi bisnis pun eh, ya akan mengakui gitu bahwa oh ya ini pengembangan dengan tipe ini juga eh, worth to try gitu, worth to do gitu karena eh, dapat mensupport ke mereka dengan lebih lancar. Ya, oke. Ini ah mungkin key, eh, key observation ya. Ini agak campur-campur saya nulisnya. Yang pertama ya preparation is the key. Itu kami tetap melakukan persiapan sebelum mulai sprint. Ini banyak yang perlu dibuat ya, gitu kan. Ada setting propertinya, post-it gitu kan. Eh, boardnya beneran board dari styrofoam gitu waktu itu. Ya kalau sekarang sih semuanya udah di Jira ya. Kemudian literal stand up, ngumpul di satu ruangan. Kemudian ada timekeeper, terus eh, dokumen teknis, nyiapin Jira workflow gitu. Misalnya statusnya apa aja, apakah hanya open, in progress, done, atau misalnya open, in progress, in review, ada cancel, ada yang lain-lain gitu ya. Kemudian salah satu juga yang penting itu Raci Matrix. Raci itu untuk melihat ini ya accountability, responsibility, accountability, dan juga yang mana yang cuma consulted dan juga inform untuk setiap hal gitu, pengembangan dokumen, meeting-meeting, terus kemudian sampai go no go decision gitu. Eh, Termasuk dokumen-dokumen non teknis gitu ya, dokumen-dokumen misalnya pengadaan, terus dokumen eh, mengenai timesheet. Nah, semuanya itu mesti didetailkan di awal, makanya agak lama gitu. Tapi dengan adanya itu yang sudah cukup lengkap ya terbukti sampai 4 tahun ini masih masih dipakai dan juga masih berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kedua itu standard and complete documentation is crucial gitu ya. Ini ya itu balik lagi ini sumber perdebatan sengitnya. Nah, tapi kita eh, make sure gitu bahwa sekali dibuat dokumennya nggak akan bolak-balik gitu. Nah, jadi dokumennya itu udah kita buat nih namingnya seperti apa, field-fieldnya seperti apa, kita tulis gitu. Misalnya dalam satu file field perlu ada diisi apa aja gitu. Yang mana yang mesti diisi, mana yang optional, mana yang mandatory, kemudian eh, kelengkapannya dan siapa yang mesti review, siapa yang perlu yang mesti approve gitu kan. Nah, itu semuanya mesti dijelaskan gitu ya. Nah, ini mekanisme review dan approval juga ini agak eh,
tadinya agak cukup kompleks gitu ya. Akhirnya sekarang semuanya kita lakukan di Confluence gitu. Jadi kita buat juga agar tidak memberatkan. Next itu involve all surrounding system and stakeholder from the start. Jadi no silo. Nah, karena pengembangan sistem legacy ini pasti banyak banyak yang terimpact gitu ya. Jadi pastikan semua tim udah terinfo dan menyesuaikan dengan timelinenya masing-masing gitu. Dan eh, tim-tim yang di luar yang perlu terlibat juga dilibatkan dari awal. Nah, kami ada beberapa deployment yang karena sifatnya itu besar, mesti diadakan suatu meeting dengan beberapa direksi gitu kan. Untuk memastikan bahwa ini yang kami presentasikan nanti deploymentnya akan seperti ini, hasilnya seperti ini gitu kan. Eh, Kemudian baru disetujui atau tidak gitu. Nah, ada juga yang berhubungan misalnya dengan regulator gitu. Saya pernah ada di eh, project yang lama ya, bukan di tempat yang sekarang itu. Sempat tuh projectnya terhenti karena ada report yang diminta regulator yang belum disediakan gitu. Kayak literally projectnya di hold sebulan gitu. Padahal waktu itu sudah mulai testing gitu. Jadi kita mesti menyiapkan dulu hal-hal yang diminta, baru setelah itu proyeknya bisa jalan lagi gitu. Nah, yang terakhir itu consistent implementation will accelerate learning curve. Jadi tahun pertama di Hybrid Agile itu sudah 3 kali rilis, tahun kedua 6 kali, sekarang itu proudly say udah 15 sampai 20-an rilis dalam setahun gitu. Jadi setiap minggu pasti ada, atau setiap 2 minggu lah pasti ada yang dirilis. Dan mungkin semakin banyak yang rilis ini memang eh, skopnya apa ya, kan yang sudah dipecah-pecah tadi gitu. Tapi secara functionality kita berusaha supaya setiap deployment itu pasti memberikan manfaat ya untuk eh, ya divisi yang merequest gitu. Misalnya dari divisi bisnis ataupun divisi yang lain gitu. Jadi deploymentnya itu nggak cuma yang hanya untuk deploy aja, tapi sebenarnya belum dipakai oleh tim yang membutuhkan. Ya, oke. Ini mungkin slide terakhir saya ya. Ini conclusionnya. Kalau bagi kami untuk legacy system itu sangat mungkin untuk eh, dikembangkan dengan menggunakan agile. Dalam hal ini hybrid agile ya. Pengembangannya agile, tapi perencanaan itu penting. Makanya perencanaan masih kita buat secara komprehensif di awal. Nanti kan kita bikin secara tahun, tapi ya di tengah-tengah kalau misalnya per 3 bulan atau per 6 bulan itu ada revisi ya kita tetap terbuka gitu ya, tetap tetap bisa kita lakukan. Kedua, dokumen itu masih penting. Jadi eh, kita berusaha supaya dengan dokumen yang memang sudah standar gitu ya. Kami juga eh, mengikuti beberapa dokumen itu kami mengikuti standar ISO gitu ya. Jadi kami pastikan dokumennya itu penting dan juga semuanya di-track, perubahan-perubahannya di-track gitu. Jadi kita akan mudah untuk men-trace back dan menghilangkan kebutuhan untuk meeting-meeting konfirmasi yang sebenarnya sudah bisa langsung dibaca gitu ya. Yang ketiga, kolaborasi itu lebih penting karena legacy system kami, surrounding sistemnya banyak gitu. Eh, dalam satu deployment hampir tidak mungkin hanya testing di legacy, tapi biasanya testing-testing juga di surrounding system, atau ya mungkin ada pengembangannya juga di surrounding gitu ya. Nah, itu kita harus alignment eh, antar pengembang dan juga developer gitu untuk timelinenya gitu. Memastikan by the end of the target kita harus deliver by bulan apa. Nah, kita tarik ke belakangnya ini seperti apa yang harus dipersiapkan. Nah, yang terakhir itu konsistensi paling penting. Ya karena kita sudah mempersiapkan baseline yang baik gitu ya di perencanaan dan dokumen dan juga kolaborasi, kita dimudahkan untuk memastikan si
project ini tetap bisa berjalan walaupun ada pergantian pemain di dalamnya gitu ya. Kayak tadi kan saya bilang pada tahun ketiga Scrum Master-nya udah nggak ada gitu. Nah, timnya udah bisa jalan sendiri gitu. Dan mungkin di timnya juga ada anak baru atau ada yang promosi, ada yang mutasi ya tetap bisa dengan speed yang sama dengan ketika orang-orang yang eh, di berkecimpung di dalamnya itu masih orang-orang yang lama. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih, eh, Mas Lucky. Saya kembalikan ke moderator. Makasih banyak, Mbak Niken. Sangat menarik pemaparannya tadi, insightful sekali dan benar-benar praktikal ya kalau diperhatikan. Karena isunya memang benar-benar isu dari banking industri sendiri. Ini kita ada pertanyaan, Mbak, dari teman-teman di PMI Local Chapter. Yang pertama Oke. ini dari Pak Sahlani. Uh, Beliau bertanya, terima kasih Pak Sahlani untuk pertanyaannya. Bagaimana mengatur tim development dan operation sehubungan dengan rilis yang makin sering? Oke, ini terkait manajemen tim dev dan operation, Mbak. Ya, oke, ya. Malam Pak Salani, kalau di kami memang eh, untuk tim devnya itu dia eh, kita bagi squad ya Pak. Jadi kita bagi squad. Jadi di squad itu memang sudah spesifik ke eh, kalau kalau di kami ya kami bagi gitu sesuai dengan modulnya gitu. Jadi misalnya di eh, deposit sendiri, di loan sendiri, sama di technical sendiri gitu. Jadi em, di situ tim-tim itu ya udah dia bisa bekerja secara full time untuk di project ini gitu ya. Jadi eh, nggak ada masalah untuk rilisnya. Yang jadi masalah eh, bagi mereka untuk tim dev itu em, bagian tadi membagi si scope-nya itu dari scope yang besar gitu ya. Misalnya tadinya misalnya mengubah satu misalnya mau ada produk baru gitu, mau ada produk baru. Nah, tadinya kan kalau waterfall itu kan pengembangannya semuanya misal selama 6 bulan gitu ya. Nah, kalau ini ya kita bagi dulu misalnya sebulan atau 3 minggu pertama itu parameternya kita naikin, kemudian nanti prosesingnya kita naikin. Nah, itu sudah bisa diatur oleh tim dev itu. Jadi lebih dibagi lebih kecil untuk si story-nya, user story-nya. Nah, kalau tim operationnya sendiri, sebenarnya biasanya kita gabung, Pak. Jadi ketika eh, sudah melewati testing gitu ya, sudah melewati testing itu ada beberapa epic, itu nanti akan kita gabung dan deployment-nya dijadikan satu gitu. Biasanya pengaturannya seperti itu. Terima kasih, Mbak Niken, pemaparannya. Semoga menjawab pertanyaan Pak Sahlani. Ini ada pertanyaan lanjutan, Mbak, sebenarnya masih terkait manajemen tim tadi. Boleh Iya, aku sampaikan nih, Mbak. iya, silakan. Oke, jadi masih terkait manajemen tim, Mbak. Ada nggak sih sebenarnya kriteria khusus gitu untuk seleksi tim yang tepat supaya bisa hybrid tadi dengan agile di dalam banking industri itu sendiri? Em, kalau eh, ya kalau di tempatku itu kan dev sama QA-nya itu beda departemen ya gitu. Jadi kita nggak masukin jadi satu squad yang di struktur yang sama, struktur organisasi yang sama, tapi tetap aja kita untuk aplikasi ini devnya A, terus QA-nya B gitu. Nah, untuk yang untuk yang dev itu mesti full time squadnya di situ gitu ya. Jadi dia bisa fokus di situ. Sementara untuk tim QA dia biasanya eh, selain project yang di sistem legacy ini dia mempunyai beberapa project lain jadi dia nggak full time gitu jadi sebenarnya komposisi eh, komposisi timnya sih sebenarnya ap- apa aja sih bisa sih mas maksudnya apakah mau dijadiin semuanya jadi di satu squad atau tetap tersebar sesuai struktur organisasinya asal ya itu tadi kita keep time-nya gitu kita punya eh, planning seperti ini ya biasanya kita udah bikin kalender sih, kalender rencana planning, kalender planning development dan kalender planning deploy gitu. Jadi baik.
bulan ini atau by minggu ini kita mesti deliver apa aja. Gitu. Nah itu kan karena tadi di awal tahun udah ada sebulan ya atau mungkin ya beberapa minggu untuk eh, grooming dulu. Nah dari situ semuanya udah tahu lah masing-masing dia mesti ngapain, by kapan gitu. Jadi more or less di Q1 itu udah terbentuk sih untuk rencana selama setahun itu gitu Mas. Baik, sangat menjawab Mbak untuk pertanyaannya. Ini kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya Mbak dari Bu Fikri Subarkah. Eh, ingin bertanya dari sisi agile proses Iya. tentang keinginan user atau stakeholder. Oh ini jargon yang paling sering nih Mbak. Yang penting rilis atau live aja dulu, nanti CR menyusul. Ini gimana Mbak tanggapannya? eh Kalau kalau di kita sih eh ini ya mesti ada CR-nya dulu sih. Jadi tetap aja CR atau BRD itu tetap di awal gitu. Dan kan kita akan eh, untuk suatu requirement masuk ke pengembangan kan mesti masuk ke backlog ya. Kan berarti dia mesti define dulu nih si backlognya gitu. Mungkin yang penting udah di define ini dan ditanda tangan ya. Biasanya kita di Confluence itu kita udah pokoknya kita requestnya CR atau BRD udah mesti dan dan approval gitu. Baru akan masuk ke dalam si uh, ya cycle pengembangan gitu sih. Kalau misalnya untuk masalah administrasi uh, misalnya ada financial impact dan yang lain itu biasanya di tengah-tengah. Ya kadang ada di tengah-tengah juga sih. Tapi sebaiknya memang diselesaikan di depan sih sebelum sebelum development gitu. Karena kami juga ada dengan vendor ya. Nanti kita biasanya nego dulu nih, mau ada CR ini gitu. Ya udah nego dulu kira-kira berapa main days. Dari situ kalau udah deal, baru kita masukin ke siklus pengembangan. Tapi walaupun misalnya di belakang itu ya masalah invoicing dan segala macamnya itu masih bisa menyusul gitu. Tapi di depan itu dari dua pihak harus udah deal dulu sih, supaya supaya sama-sama inilah sama-sama enak gitu. Baik, berarti emang harus di awal udah di-define dulu ya Mbak ya, Iya, kayak ini apa mungkin gitu. dari Scrum Masternya atau Agile Coach-nya yang mesti agak galak ya. Kayaknya emang harus kalau itu Mbak. Oke, semoga tadi menjawab pertanyaannya Bu Fikri Subarkah. Kemudian lanjut untuk Bu Ruby Wardani. Saya baru belajar dalam project management, izin bertanya, dalam workflow, penting adanya dokumen untuk menunjang development. Dokumen apa saja yang dibutuhkan secara umum dan wajib untuk dipenuhi. Mungkin boleh dikasih perspektifnya Mbak dari sisi development yang biasa Mbak lakuin di banking itu. Oke. Kalau dokumen kan biasanya memang masing-masing perusahaan tuh beda-beda ya. Cuma secara umum sih dari beberapa perusahaan yang sempat eh, saya ini kerjakan proyeknya itu ya pertama ya tadi untuk dokumen requirement ya. Bisa bentuknya business model Canvas, BRD, mungkin ada CR atau yang lainnya gitu. Pokoknya requirement. Kemudian yang untuk development tuh biasanya butuh desain ya. Eh, Desain development, desainnya itu bisa jadi functional design, misalnya di dalamnya ada use case-nya, terus ada misalnya technical design gitu kan. Atau ya integration design tadi misalnya dari cara komunikasi antara sistem A dan sistem B gitu. Eh, Melalui misalnya message formatnya seperti apa. Nah, itu eh, dijadiin satu sih di dokumen desain. Biasanya dua gitu ya untuk development secara garis besar ya. Kemudian ya dari situ ya udah masuk ke testing. Misalnya dari development dia bikin unit test, terus ada unit integration test, ada SIT, ada UAT, nanti misalnya ada regression lagi, automation. Nah, itu udah tergantung di masing-masing pengembangannya sih. Cuma mungkin itu ya dokumennya. Requirement ada dokumen sendiri, eh, development tadi desainnya ada dokumen sendiri, sama untuk testing ya sesuai dengan kebutuhan testingnya gitu. Baik, sangat menjawab Mbak. Jadi tetap ya Mbak ada dokumen dari sisi bisnis, fungsionalnya sampai ke teknikal itu harus komprehensif ya. Mm-mm. Oke, semoga tadi menjawab pertanyaannya. Kemudian lanjut
untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Rudi Tombiroma. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana treatment untuk menyatukan squad atau anggota project agar mindset dapat selaras yang sudah mengerti metode Agile dan yang juga masih belum mengerti, apalagi anggota yang terpisah jaraknya, mungkin ada yang remote gitu kali ya Bu ya. Apakah ada training atau komunikasi khusus gitu? Iya, jadi di awal itu memang ada training sih, saya lupa 1 atau 2 hari gitu ya. Jadi kita ngejelasin gitu, nanti kita pakai agile, agile-nya akan seperti ini gitu. Maksudnya bukan yang murni agile, tapi ada hybrid karena kita perlu apa. Jadi kita jelasin dan juga kita bikinin playbook sih. Jadi di playbook tuh benar-benar detail gitu kayak proses-prosesnya apa aja yang akan dihadapi. Kemudian di setiap proses itu yang mesti ada di situ tuh orangnya siapa aja dan dia mesti ngapain gitu. Ada workflow-nya gitu. Nah, itu kita taruh di Confluence, nanti semua orang bisa lihat, dan ketika ada orang yang baru masuk, kita eh, kayak ya kita kasih ke situ aja gitu linknya gitu, kayak materi untuk new joiner gitu kan. Ini kamu baca dulu di sini. Nanti projectnya akan seperti ini, workflow-nya seperti ini, tools yang dipakai ini apa aja gitu. Jadi itu sih. Pertama memang ada trainingnya 1 atau 2 hari. Kemudian kalau misalnya bisa dikumpulkan dulu sebelum terpisah itu, ya saya ada ya tadi itu latihan stand up, ayo kita berdiri jam 8 gitu kan. Terus ayo semuanya ngomong satu-satu muter gitu. Terus yang post it gitu kan untuk Kanban. Ini namanya Kanban ya gitu. Nanti Kanban isinya ada 3. Nanti ini tugasnya siapa? Coba tulis, tulis di post it. Udah selesai belum? Kalau udah pindahin. Nah, itu kita ada itu dulu sih sebelumnya gitu. Nah, itu kalau bisa semuanya ngumpul ya. Kalau misalnya semuanya nggak bisa ngumpul ya udah di training di online sih. Misalnya coba cara ini bikin story points kita pakai apa gitu kan. Ya udah masing-masing nyobain. Dan itu memang perlu latihan sih. Eh, kita udah aware bahwa biasanya 3 sampai 4 sprint awal itu akan ada challenges dan speednya itu mungkin nggak secepat yang kita inginkan gitu. Jadi karena kita udah aware gitu kan, oh ya kita tahu nih bakal ada hambatan lah di awal gitu atau ya jadi ya udah kita jalanin aja gitu lama-lama ya sekarang udah jalan dengan baik gitu. Jadi memang awal-awal termasuk yang tadi ya yang dokumentasi itu saya balik lagi itu sampai eh, kayak pengen tawuran sih kayak tim developernya tuh jadi satu gitu berapa orang terus marah-marah gitu kan. Ini kenapa mesti ada gini 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 gitu. Nah, tapi setelah dijelaskan 1 tahun berikutnya saya tanya lagi gitu. Gimana? Udah terbiasa kan? Udah, oke, udah. Itu aja sih gitu. Jadi mereka udah ya sampai sekarang masih masih menggunakan dokumen yang sama gitu dan cara kerja yang sama. Oke, Sangat menarik gitu ya Pak. Mas. Oke. Kita lanjut ya Pak ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Semoga yang tadi menjawab untuk Pak Rudi Tombi Roma. Kemudian dari Pak Muhammad Iqbal Faruqi, ini terkait migrasi sistem, Mbak. Jadi Hmm. legacy sistemnya ini sudah obsolete gitu. Terus mau development, kemudian perlu migrasi gitu yang baru dan fungsionalnya masih sama. Nah, bagaimana Agile menangani change management, Mbak, dalam hal migrasi sistem ini? eh bentar, aku sambil baca dulu ya. Ini, Oh ya, silakan. Cukup panjang soalnya. iya. Kalau di tempatku juga ada beberapa project ya yang memang perlu perlu migrasi karena sistemnya memang sudah obsolete dan udah nggak bisa dipakai gitu. Jadi ini juga another challenges ya karena em, setauku ini soalnya di tim yang berbeda ya, di tim yang berbeda dengan aku ini setauku pakai agile gitu. Pakai agile juga tapi memang agile-nya ya sama gitu di awal itu udah ada perencanaan dulu ya. Tapi yang bedanya adalah di sini mungkin lebih full agile karena tim developer dan testernya jadi satu gitu.
selalu kerja sama bareng. Kalau tadi di case di aplikasiku kan developer dan testernya tuh ada di dua tempat yang berbeda gitu. Jadi lebih bisa cepet untuk si migrasi yang ini gitu, yang dari yang obsolete ini. Nah, di sini juga bisa dibagi gitu, misalnya untuk migrasi apa aja, apakah ada hal-hal yang bisa dimigrasikan terlebih dahulu gitu, misalnya usernya kah atau aksesnya kah, atau ada yang bisa di-deploy lebih dulu. Nah, itu juga bisa dibagi-bagi. Atau misalnya kita mau migrasi eh, misalnya berapa fitur nih. Kayaknya nggak mungkin kan dalam seminggu gitu atau sebulan kita migrasi 200 fitur. Ya udah, kita bikin rencananya nih, bikin roadmapnya. Kita akan migrasikan mungkin berapa fitur dulu. Dilihat maksudnya ya, bikin impact analisisnya juga sih, kenapa kita mesti migrasiin fitur yang ini duluan, yang eh, berikutnya prioritasnya seperti apa. Nah, ketika udah terbuat itu, eh, ya tinggal kita jalanin change manajemennya gitu. Kita request gitu, misalnya by tanggal ini kita mau migrasi 10 fitur ya, A, B, C, D, E sampai 10 gitu kan. Nah, kita request ke tim yang akan rilis. Kemudian nanti misalnya biasanya kan ada checklistnya, terus eh, di dicek ya kelengkapan dokumennya segala macam. Nah, baru kita rilis. Jadi ya biasanya gitu sih. Untuk eh, full agile juga bisa untuk yang si obsolete ini, dengan ada perencanaan sebelumnya ya. Untuk hybrid agile eh, biasanya karena migrasi itu kan lebih cepat ya. Jadi biasanya sih mungkin full full agile juga sih. Gitu Mas Iqbal. Mungkin menjawab, atau kalau masih kurang mungkin bisa ditambahin lagi pertanyaannya. Semoga tadi Mas Iqbal pertanyaannya menjawab ya. Kalau kurang boleh ditambah lagi. Silakan Mm-mm. selanjutkan. Ini mungkin aku mau menyinggung Mbak tadi masalah terkait migrasi. Ini kan Ah, kadang kita juga ada impact analysis yang seperti Mbak sebut itu ya. mm. Jadi gimana Mbak kalau di industri banking itu sendiri mengelola resiko gitu untuk tetap bisa mendeliver dalam agile gitu, tapi tetap bisa lah memitigasi atau minimalisir risiko-risikonya gitu. Iya, kita biasanya engage si tim risknya sih di setiap perencanaan deployment gitu ya. Jadi sebelum deploy itu biasanya dari tim development akan present gitu ya ke manajemen. Kita mau deploy ini, terus kemudian ya kayak high level desainnya gitu ya. Perubahannya seperti ini, kemudian eh, ada nanti tim tester juga jump in, dia akan menyampaikan bahwa kita sudah melakukan testing ini. Nah, dan di situ ada namanya risk register gitu. Tim risk juga mesti menyetujui gitu. Jadi kita kayak misalnya ini resikonya sudah di-define, udah didiskusikan bersama tim risk, kemudian eh, hasil resiko residualnya seperti apa. Mungkin ada yang eh, biasanya yang diterima itu ketika residual risk-nya tuh hanya low atau medium gitu. Medium dengan eh, follow up gitu. Kalau misalnya ditemukan masih ada yang red atau high, itu biasanya nggak akan boleh deployment sih gitu. Jadi pastiin makanya tim tim risknya di setiap deployment itu mereka join dan mereka nge-review gitu. Itu biasanya kita seperti itu. Baik, terima kasih Mbak untuk jawabannya. Insightful sekali. Ini ada lagi Mbak pertanyaan terkait Mm-mm. legacy system dari Pak Rido Yurham. Jadi terkait legacy system dan bagaimana pembagian squadnya Mbak, di mana sistemnya itu kan legacy system itu kan sudah banyak ya produk core-nya. Itu adakah eh, pembagian khusus mungkin atau pendekatan khusus dalam membagi timnya itu sendiri gitu? Eh, Kalau di kita sih per modul ya, per modul atau per modul sih ngebaginya gitu. Jadi eh, ada tiga squad ya, yang handle deposit, yang handle loan dan segala turunannya gitu, sama yang technical tuh lebih kayak eh, percepatan transaksi gitu, memastikan sistemnya availability-nya nanti nggak turun. Nah, enhancement yang memastikan itu sih. Nah, itu kalau di tempat saya itu tiga. Tapi ada juga
di squad-squad lain ya, di sistem-sistem lain biasanya kita tuh bikin squadnya per aplikasi ya gitu. Atau ya maksudnya ada satu fungsi pengembangan gitu. Satu fungsi pengembangan mungkin dia menghandle beberapa aplikasi, nanti dia akan bikin squad-squad berdasarkan eh, aplikasi kelolaannya gitu sih. Nanti di dalam squadnya itu ya terserah dari si tim leadernya apakah dia mau membagi misalnya dari fitur eh, finansial non finansial gitu atau misalnya dari eh, fiturnya misalnya dari onboarding, transaksi, terus atau misalnya dari hal-hal yang lain gitu. Cuma kalau di dalam case saya yang tadi legacy system itu saya baginya tiga sih, yaitu technical, Lebih deposit, umumnya. sama loan. Jadi berdasarkan fitur atau modul yang ada di aplikasinya. Baik, terima kasih Mbak Bunikan. Jadi Mm-mm. yang paling umum tadi itu Mbak ya, Bu ya. Jadi ada yang dari modul dan juga dari pembagian aplikasi atau fiturnya itu sendiri. Hmm. Baik, ini ada lagi pertanyaan Bunikan dari Pak Mus. Nah, ini menarik nih Bu. Boleh tahukah background awal atau awal mula kejadiannya, awal mulanya bagaimana nih Bu? Penerapan Agile di tempat kerjanya. Kenapa nggak pakai workflow lain seperti waterfall aja gitu? Eh, Waterfall sih tetap ada ya. Jadi sekarang tuh kita memang bikin ada dua dua stream gitu ya. Eh, jadi ada stream yang eh, memang pengembangannya agile aja, ada yang waterfall aja juga ada gitu. Nah, eh, kenapa kita mencoba agile gitu, khususnya untuk proyek-proyek yang legacy yang besar gitu? Karena sebenarnya kita lihat eh, apa ya timeline delivery-nya tuh kalau pakai waterfall yang lama itu time consuming banget itu lama dan juga misalnya di tengah-tengah gitu ya ternyata tuh ada requirement yang sebenarnya nggak sesuai gitu itu susah banget untuk kita perbaiki karena kita mesti nunggu tuh sampai ujung gitu kan jadi kayak nunggu di ujung misalnya development 3 bulan terus nanti baru mulai testing nah ketika testing ketemu tuh bahwa seharusnya requirement-nya itu nggak di develop seperti ini gitu kan kita mesti balik lagi ke awal gitu nah dengan si agile itu karena memang saat itu ya kebutuhan di tempat kami itu untuk melakukan enhancement di beberapa titik gitu ya, bukan perubahan yang besar. Jadi kita pakailah si eh, Agile ini gitu. Jadi kita ambil dari beberapa titik itu, kita bikin prioritisasinya, mana yang perlu dilakukan duluan. Nah, itu yang kita kerjakan secara Agile gitu. Memang di tahun pertama ada keraguan-keraguan juga sih, kayak ini sebenarnya sama aja nggak sih gitu karena waktu itu juga yang di deploy itu baru sedikit gitu ya tapi ya eh, semakin tahun semakin baik lah gitu Pak jadi awalnya ya karena itu karena kita ngerasa ketika waterfall itu ketika sudah mulai masuk testing dan ada isu balik ke awalnya tuh susah banget gitu dan developmentnya juga tidak dibuat per apa ya per piece gitu ya jadi ketika dari testing mesti balik lagi ke development tuh kayak mengulang mengulang the whole development gitu. Baik, semoga tadi pertanyaannya menjawab ya untuk Pak Mus. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Bu. Ini menarik banget dari Mas Ruli Tyson Hamonangan Sianipar. Terima kasih Kak Niken untuk sharing knowledge-nya. Saya penasaran dengan teknis pelaksanaan bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi Scrum of Scrum yang dilakukan. Apakah ada event khusus yang harus dilakukan di luar seremoni yang biasa dilakukan di dalam Agile Methodology? Untuk kolaborasi tersebut, biasanya siapa yang memiliki responsibility untuk lead koordinasi antar squad? Mohon bimbingannya. Oke, eh jadi kalau di tempatku sih sebenarnya eh, nggak ada Scrum of Scrum secara ini ya, secara hierarki ya. Jadi biasanya memang beberapa tim Scrum yang menjalankan aplikasinya sendiri-sendiri. Nah biasanya memang ada ada event nggak nggak mesti ada event sih. Biasanya langsung eh, ngobrol aja gitu ya antara si
Scrum Master-nya atau PM-nya atau eh, kalau di kita sih nyebutnya tim leader ya, atau tim leadernya yang menghubungi ke tempat lain gitu. Nah, untuk yang lead koordinasinya tuh biasanya tergantung project itu atas nama siapa. Karena biasanya di tempatku untuk project itu pasti atau jiranya gitu ya, itu udah ada tuh kan project leadnya siapa. Nanti biasanya dia yang akan koordinasi gitu. Jadi walaupun ada beberapa fungsi atau beberapa squad di beda Scrum tim yang terlibat, itu biasanya udah ditentukan gitu. Ini project ini nanti yang kayak PIC utamanya siapa gitu. Nanti dia yang akan koordinasi gitu sih. Baik, semoga menjawab tadi pertanyaannya Mas Maruli Tyson Hamonangan Sianipar. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Zainul Mufid. Pernahkah Bu Niken mengalami di mana proyek yang masih di develop, tapi di tengah jalan proyek tersebut sudah tidak relevan dengan situasi dan teknologi saat itu? Pernah Ya, ada mungkin sih. mau tanya lebih lanjut kayak gimana treatmentnya kali gitu ya Bu ya. eh nah, kalau ini kemarin ya akhirnya kita nggak apa-apain sih gitu. Karena kan sudah di develop tapi memang belum di deploy gitu ya. Jadi kita waktu itu eh, masih ini ya, apakah mau di deploy sekarang atau enggak gitu. Kalau mau di deploy, yang pakai siapa gitu. Apakah si user yang request itu akan make. Jadi akhirnya kita balikin lagi sih ke usernya karena memang usernya bilang kita sekarang masih belum ada kebutuhan gitu. Jadi kayak ya ada perubahan lah gitu. Mungkin ada perubahan di tengah. Jadi ya udah code-nya ya kita masukin aja sebagai salah satu versioning. Nah, di situ aja yang mesti dipastiin bahwa ketika kita mau deploy yang lain gitu, si code yang udah nyangkut di tengah ini mesti di scrap lah gitu, atau ya tadi by code versioning itu jangan sampai ini ikut ikut naik gitu. Jadi ya biasanya untuk project yang nggak relevan atau yang batal atau ya nggak sesuai itu kita mintakan ini sih kayak project closure ya sebenarnya. Dengan status batal gitu. Atau misalnya ada project yang di merge dengan project lain gitu ya, kita tulis merge dengan project apa gitu Pak. Ada sih, ya adalah ada terjadi juga seperti itu. Baik, semoga terjawab tadi pertanyaannya. Kemudian selanjutnya terima kasih untuk pertanyaannya Bu Samantha Pradianya. Thank you Mbak Niken untuk sharingnya. Izin tanya, planning rilis di awal tahun itu siapa atau function apa yang akhirnya menentukan prioritas apa saja yang akan dirilis di tahun tersebut? Kemudian apabila di tengah tahun ada kebutuhan pengembangan urgent seperti regulatory, bagaimana penentuan prioritasnya dibandingkan dengan prioritas yang sudah disepakati di awal tahun? Ini cukup teknisnya, Mbak, pertanyaannya. Iya. eh jadi sebenarnya di rilis awal tahun itu function yang menentukan prioritasnya tuh biasanya dari product owner ya, dari product owner. Tapi kalau misalnya si sistem ini nggak punya product owner gitu, ya dari si fungsi pengembangnya yang akan mengundang user-user yang eh, biasanya terimpact gitu. Biasanya kita bikin kayak di akhir tahun tuh ada survei sih kayak untuk tahun depan mau mengembangkan apa nih di aplikasi ini gitu. Nanti eh, kita sebar surveinya mungkin ke seluruh divisi. Nanti divisi-divisi yang menjawab kita undang untuk ya meeting yang kick off dan planning ini. Nah, dari situ udah sekalian ditentuin karena kan tadi ketika meeting itu udah dibagi nih, udah dibagi yang tadi per squad gitu ya. Jadi misalnya squad deposit punya 10 backlog gitu. Ya udah mesti dibahas juga di situ urutannya gimana nih gitu kan. Eh, dan dari situ udah dibahas, jadi kita udah punya urutannya. Dan kita kan karena ada weekly ya, ada weekly meeting juga. Di situ ya setiap saat dibahas gitu progresnya ini udah sampai mana. Nah, termasuk kalau misalnya ada kebutuhan pengembangan urgent, regulatory gitu ya. Kita akan sisipin tuh di weekly itu. Ini ada pengembangan baru, regulatory request segini. eh, ya, mohon konfirmasi dari eh,
bagian-bagian yang terimpact bahwa pengembangan yang nomor 3456 mesti turun gitu. Nah, nanti di situ negonya sih eh, untuk penentuan prioritasnya. Dan biasanya setahun itu kita ada revisi sekali gitu ya. Jadi secara bank wide di mid year gitu itu biasanya ada tambahan atau misalnya tadi itu misalnya ada project yang batal atau apa itu kita bisa atur lagi prioritasnya sebelum seperti yang baru gitu untuk dilakukan di semester kedua. Begitu, Mas Luki. Semoga menjawab tadi. Kemudian selanjutnya, terima kasih untuk Pak Adrius Abrar. Malam, Mbak Niken tanya, proyek seperti apa? Mohon dikasih contoh agak konkret. Saya sudah menggunakan yang sudah menggunakan hybrid di kantornya. Not saya Mm-mm. belum pernah menggunakan agile approach. Nah, ini boleh di disclosure, Mbak, emang. Ya, ini salah satunya project Ya. terkait apa ya transaction processing lah Hmm. gitu. Jadi sistemnya udah lama, udah 15-20 tahunan dan kita lagi berusaha tetap nurture si sistem itu, nggak kita ganti gitu ya. Jadi kita tetap lakukan pengembangan hybrid gitu. Ini jadi yang saya sampaikan itu memang dari use case yang ada di kantor sih, gitu. Baik, semoga menjawab tadi Pak Adrius Abrar. Selanjutnya untuk Pak Agustian Mauludin, terima kasih pertanyaannya. Di industri perbankan, baiknya PM itu berdiri sebagai satu unit seperti PMO atau nempel nih Mbak dengan unit lainnya. PM di sini project manager ya. Kalau di tempatku sih dengan unit lain ya. Karena kalau di PMO itu biasanya dia monitor itu bank wide ya. Jadi mungkin nggak sampai detail gitu. Cuma kalau PM yang daily itu harus ada di unit-unit yang terpisah sih. Jadi dia bisa di misalnya di divisi-divisi yang melakukan delivery project gitu ya. Atau ya dari sisi bisnisnya atau dari support operationnya gitu. Jadi ada PM-nya masing-masing untuk project tersebut gitu. Kalau dijadikan di satu unit eh agak agak susah sih. Jadi kalau yang PMO di tempatku tuh dia lebih ya itu tadi manage manage the whole atau monitor the whole projects tapi yang daily tetap ada di masing-masing unit sendiri. Begitu, Pak Agustian. Baik, semoga tadi terjawab pertanyaannya. Kemudian selanjutnya dari Pak Dwi Agus Wibowo. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selamat malam, ingin bertanya, tadi disampaikan untuk persiapan menggunakan metode waterfall, kemudian eksekusi menggunakan agile atau hybrid. Bagaimana proses transisi dari metode yang berbeda tersebut agar pelaksanaannya berjalan lancar? Nah ini Mbak, gimana tuh transisinya biar tetap smooth dari uh, waterfall ke agile itu sendiri? Ya, jadi sebelum masuk ke Agile ya, selesai di waterfall itu kan kita mesti ada deliverablesnya atau ada hal yang dihasilkan gitu. Jadi selesai planningnya itu kita yang mesti menghasilkan backlog untuk misalnya setahun gitu atau eh, ya backlog misalnya ya paling kecil sampai per quarter lah. Backlog-backlog ini kemudian dimasukin di Jira gitu. Nah dari situ kita eh, sepakati nih, misalnya kita tahun ini kita mulai sprint satu di bulan apa, misalnya Februari, pertengahan Februari gitu. Ya udah, jadi dari ketika mau sprint planning itu kita udah punya backlognya gitu, yang hasil dari persiapan tadi. Tinggal dijalankan dari situ, gitu Mas. Jadi si eh, dari persiapan tadi udah deliverable-nya udah mesti sampai ke ini ya, ke epics gitu, atau hal-hal yang akan dikembangkan. Semoga tadi menjawab untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya dari Mbak Ewiranti Ayang Dani Alis. Selamat malam Mbak Niken, izin bertanya.
Apakah kriteria dalam memilih anggota tim untuk bekerja dalam lingkungan agile di bank? Apa kriteria? Oh, oke. Jadi ini tadi mungkin kita Heeh. sempat nyinggung kriteria, sekarang lebih spesifik lagi nih, Mbak. Kalau di agile di bank itu sendiri ada nggak, Mbak, kriteria khususnya? Kriteria orang ya, sebenarnya nggak ada Hmm. sih. Yang penting kita frameworknya jelas, orang pasti bisa ngikutin. Karena terakhir yang join ini, yang di project yang hybrid agile ini, ada bisnis analis yang mungkin udah hampir pensiun gitu. Tapi dia juga tetap bisa ngikutin, bikin dokumen gitu. Eh, ya termasuk yang protes juga gitu. Eh, tapi dia ya kayak stand up rajin, ini oke gitu. Jadi kalau menurutku sih asal frameworknya jelas ya, frameworknya jelas, playbooknya jelas, orang tinggal ngikutin sih. Oke, tadi semoga menjawab pertanyaannya. Iya. Terima kasih, Mbak Ewiranti Ayang Dani Alis. Kemudian selanjutnya dari Pak Novianto Wibowo, tools untuk mengukur velocity tim menggunakan apa, Mbak Niken? Dan bagaimana cara mendevelop tim sehingga makin perform, seperti cerita Mbak Niken yang sebelumnya rilisnya sedikit menjadi semakin banyak. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Novianto pertanyaannya. Ya, kalau untuk mengukur velocity-nya kita dari Jira sih, Pak. Karena di Jira kan udah ada ya kita set awal-awal kan Scrum Master pasti kan kalau mulai sprintnya tuh udah eh, ini hari ini kita mulai sprint ya gitu, saya klik ya gitu, biasanya di Jira-nya kan udah ada. Jadi dari situ ketika sudah selesai kan timnya langsung ya klik done ya, update statusnya jadi done gitu. Jadi kita ngeliat velocity-nya dari situ sih. Eh, ya mesti rajin rajin memantau karena kadang kalau udah ya udah apa ya udah memang eh, sibuk dengan pekerjaan gitu ya, development dan lain-lain, biasanya eh, Jira dan eh, monitoring tools-nya tuh nggak diisi gitu. Jadi biasanya kita lihat dari situ sih Pak. Dan biasanya kan velocity itu baru bisa di apa ya diukur mungkin setelah 2 atau 3 sprint gitu. Jadi kita make sure aja bahwa eh, timnya disiplin gitu, dan si Scrum Master-nya juga mesti disiplin gitu. Jadi misalnya biasanya sebelum close close end sprint itu kan ketika ada task yang belum didankan itu biasanya ada pop up gitu. Nah, dia mesti uh, make sure si timnya tuh uh, ngisi semuanya gitu. Ayo ganti statusnya gitu kan. Ini udah selesai atau belum atau misalnya oh yang ini udah tapi yang ini belum, ya udah berarti bagi lagi story-nya gitu kan, yang setengah dibawa ke di sprint depan gitu. Nah, jadi dari situ velocity-nya terukur. Nah, tapi sekarang pun sebenarnya kita juga masih in progress untuk bikin SLA delivery ya, delivery yang end to end untuk ngecek kita sebenarnya pengembangan fitur ini secara end to end itu butuh berapa lama sih gitu. Nggak cuma saat development aja, tapi ketika sudah masuk testing, ketika ngantri untuk deployment itu jadinya totalnya tuh berapa lama. Itu sama cara develop timnya ya itu aja sih Pak Novianto. Kolaborasi dan konsistensi aja sih. Jadi make sure semua orang mau ngomong gitu, karena takutnya kalau misalnya ada orang yang nggak eh, ya maksudnya daripada dia ngomong di belakang, mendingan dia ngomong pas stand up atau pas retros gitu. Eh, kita encourage hal-hal yang mungkin di luar teknis gitu, ya nggak apa-apa diomongin aja gitu. Jangan ternyata misalnya nanti dipendam malah jadi nggak eh, performance-nya jadi malah menurun gitu. Begitu. Terima kasih eh, pemaparannya, Bu Bu Niken. Semoga tadi terjawab, Pak Novianto. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, menarik banget ini Bu. Bu Niken, Mm-mm. apakah mandatori untuk seorang Scrum Master memahami deep technical system yang akan dideploy? Kemudian apakah bisa Scrum Master handle multiple project? Wah, ini gimana Bu? Oke, kalau saya sendiri terus terang deep itu enggak gitu ya. Cuma saya taunya adalah ini aplikasi apa aja yang terlibat,
aplikasi ini, misalnya dia di bagian core-nya, ini bagian middleware-nya, ini bagian front-end-nya, dan misalnya pengujiannya siapa aja yang melakukan pengujian, eh, dan ya misalnya hal-hal lain ya untuk misalnya persiapan untuk misalnya deployment ya tadi change management apa aja yang perlu disiapkan gitu. Jadi nggak terlalu deep gitu sih Pak. Cuma dia mesti tahu aja gitu ketika dia nyebutin eh, ini aplikasi ini, oh, kita tahu oh aplikasi ini adalah yang bertugas ngapain gitu, atau misalnya oh ini butuh integrasi sama siapa gitu. At least kita tahu nih oh integrasinya ada di fungsi mana atau di divisi mana atau dengan aplikasi apa gitu. Biasanya kalau udah ngomongin deep technical system saya akan minta tim developmentnya sih, atau mungkin sistem analisnya yang akan menjelaskan gitu. Baik, semoga. Terus Ya. Oh ya ya, satu lagi silakan, tuh ya, silakan lanjutkan Bu Nika Scrum dia. Master handle multiple project. Hmm. eh ka- Kalau di saya kemarin nggak handle secara paralel dari awal sih, tapi kayak ada satu project itu udah kayak yang ini udah mulai mature gitu, terus saya udah mulai eh, minta perbantuan di project lain gitu. Mungkin bisa atau tidaknya kembali ke masing-masing ya. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau misalnya butuh ini ya, butuh Scrum Master sebagai pembentuk ya. Yang di awal tadi kan itu timnya baru, belum pernah agile itu better di satu project gitu. Tapi ketika udah mulai jalan ya Scrum Masternya bisa mundur gitu misalnya, atau ya bisa minta yang lain maju, dia bisa mungkin bantu handle project yang lain gitu sih Pak Awis ya. Semoga terjawab pertanyaannya tadi. Dan ini pertanyaan sebenarnya masih banyak, Mbak. Cuman mungkin Hmm, karena sesi kita emang terbatas ya waktunya. Jadi ini bakal jadi penutup pertanyaannya. Oke, oke. langsung aja dari Bapak Respati. Oh, mohon maaf, ternyata ada yang lebih dahulu. Dari Bapak Alexander Putra. Terkait stakeholder untuk menentukan priority dan change approval. Mm-mm. Boleh di-share komposisi yang ada atau adakah best practice-nya untuk agile ataupun hybrid? Eh, oke Pak. Kalau di sini untuk prioritisasi dan change approval sebenarnya untuk agile maupun agile hybrid atau waterfall kurang lebih sama Pak. Tinggal ininya aja sih ya, apa ya, hierarkinya gitu. Nah, misalnya kalau priority antar pengembangan di satu sistem, ya berarti tinggal minta ke product owner-nya gitu. Tapi misalnya priority antar project gitu. Nah, antar project tuh biasanya kita ada eh, ada dari beberapa divisinya lah. Ada divisi yang bertugas untuk menentukan nih yang mana priority-nya yang lebih tinggi gitu. Nah, sebenarnya sebelum di akhir tahun ya, di akhir tahun secara bank wide itu kita menuliskan gitu ya, untuk tahun depan kita mau bikin apa aja, terus kita bikin juga sih rankingnya di situ. Jadi sebenarnya by awal tahun itu ranking itu udah ada gitu. Cuma kalau ada perubahan priority gitu. Nah, biasanya kita bertahap gitu. Pertama mungkin dia di product owner-nya sendiri, working level. Kalau masih nggak ketemu itu naik ke departemen. Terus kalau nggak ketemu naik ke division. Kalau nggak ketemu lagi baru naik ke direktorat gitu. Atau steerco yang sampai direktur level gitu Pak Alexander. Oke, terima kasih Unikan untuk jawabannya dan juga Pak Alexander semoga menjawab. Mbak, terima kasih banyak. Ini kita udah ada Mbak Nika yang di sini menjelaskan banking industry benar-benar praktikal gitu kan. Sebenarnya pertanyaan ini masih banyak, Mbak. Mungkin bisakah teman-teman ini nanti berdiskusi lebih lanjut? Mungkin ada LinkedIn atau sosial media yang bisa di-approach ke Oh, Bu oke. Niken gitu. Ya. Aku aku ada LinkedIn ya. Mungkin aku juga di tag di eh, ininya postingnya PMI. Atau kalau mau email juga boleh ke sini, Works ya. Oke, nanti untuk
teman-teman project nanti yang masih pingin banyak bertanya gitu sama Bu Niken terkait pengalaman beliau, boleh langsung ya. Atau mungkin nanti ada project kolaborasi mungkin ya Bu ya. Siapa tahu Ya gitu ya. boleh Iya. gitu. Kan ini aja ya, sharing session kali aja nanti eh, kita mungkin minta benchmark ke mana gitu atau kita minta dari Bapak Ibu atau rekan-rekan yang hadir di sini untuk sharing session di tempat saya gitu ya. Oke, siap. Wah, ini menarik banget nih, Bu Niken. Oke. Oke, sekarang kita udah di penghujung sesi. Mohon maaf sekali untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Dan Bu Niken, semoga nanti kita ada sesi berikutnya Bu ya dengan topik lainnya masih dalam banking industri atau mungkin bidang lainnya tetap dinantikan sama Project Management Institute Indonesia Chapter pokoknya. Karena ini cukup Ya, ramai hari ini kita sampai 150 lebih, Bu. Ada 151 ya tepatnya oke. 151. Iya, dan cukup aktif dari teman-teman project profesional malam ini. Oke, untuk ini saya tutup pranks di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak untuk Foto seluruh session dulu kali, partisipan. Mas. Iya, benar. Untuk seluruh partisipan kita terima kasih banyak sudah hadir dan Maniken terima kasih banyak pemaparannya. Tapi sebelum pergi kita ingin mengabadikan momen dulu. Jadi untuk teman-teman boleh diaktifkan sekarang kameranya. Silakan Mas Rais untuk mengabadikan momen kita. Ya, oke. Ini sudah Mas kita. Oh, kayaknya masih di mute Mas. Ya, batch pertama udah, ini batch kedua. Oh, oke, siap. Oke, batch berikutnya, kali ya. Oke, sebentar. Dua lagi ya. Terus satu lagi, ini yang terakhir. Oke, terima kasih semua kehadirannya. Terima kasih Bu Niken. Ya, terima kasih semua. Sampai Makasih jumpa kembali di semuanya. sesi Terima kasih Bu berikutnya. Niken. Terima kasih Bu Kasih, Niken. selamat Terima kasih Bu malam. Niken.